Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lendra Basyauki dari Fakultas Kedokteran Unisula Angkatan 2018, Modul Reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang vulva dan 7 cardinal movement skala 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan vulva terlebih dahulu. Untuk vulva sendiri, vulva merupakan organ genitalia eksterna feminina, di mana selain vulva terdapat klitoris dan uretra feminina. Nah, untuk vulva, kita masuk langsung ke dalam vulva. Vulva merupakan nama lain dari pudendum femininum, di mana vulva terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, yaitu mons pubis. Mons pubis ini merupakan bagian penonjolan di atas dari simfisis osis pubis. Nah, biasanya pada dewasa nanti dia tumbuh rambut-rambut halus seperti ini. Nah, dia merupakan kumpulan lemak di bawah kulit. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ada labium major pudendum, di mana labium major pudendum ini labium major ini adalah labium major. Nah, labium major ini merupakan lipatan longitudinal dimulai dari mons pubis ke arah caudo-dorsal. Nah, untuk lipatan ini nantinya ke arah ventral dia akan memiliki celah, kan kirinya ini memiliki celah, tepatnya di linea medialisnya, disebut juga dengan rima pudendi, di mana rima pudendi merupakan pintu masuk dari vestibulum vagina. Nah, selanjutnya yaitu untuk fasies dari vulva, fasies dari labia major ini mempunyai dua fasies, yaitu pada fasies yang eksterna, fasies eksterna dari labium major ini teksturnya berbulu, berambut, dan mengandung kelenjar sebasea atau glandula sebasea. Sedangkan untuk yang interna dia strukturnya lebih licin, tetapi masih memiliki rambut-rambut. Selanjutnya yaitu ke arah ventral pada labia major, dia bertemu di mons pubis, disebut juga commissura labialis anterior. Maka dari itu mons pubis juga bisa disebut commissura labialis anterior. Selanjutnya pada ke arah dorsal, labia major ini tidak bertemu dan menghilang pada perjalanan menuju ke centrum tendineum. Nah, daerah tersebut disebut juga commissura labialis posterior. Selanjutnya yaitu labia minor pudendum, di mana labia minor pudendum terletak di antara labia major. Nah, ini labia majornya. Di dalamnya terdapat labia minor. Biasanya dia tertutup oleh labia major, tetapi ada pengecualian pada anak-anak dan wanita lanjut usia. Nah, untuk strukturnya dia sedikit licin dan karena dia basah dan juga tidak berambut. Nah, untuk labia minor ini ke arah dorsal nanti dia akan bertemu. Nah, dia disebut juga frenulum pedundum, frenulum labiorum pudendum di sini. Dan untuk ke arah ventral dia akan dibagi menjadi dua, yaitu yang ada pada lateral dan medial. Untuk lateralnya sendiri nanti dia bertemu dan disebut juga preputium klitoris, dia di sebelah dari glandula klitoris. Nah, untuk yang arah medial dia akan di linea mediananya nanti dia disebut juga frenulum klitoris. Selanjutnya yaitu bagian keempat dari vulva, yaitu vestibulum vagina, di mana letak dari vestibulum vagina adalah di antara dari labia minor. Ini adalah labia minornya. Nah, ini adalah vestibulum vagina. Nah, untuk vestibulum vagina ini ada beberapa tempat yang bermuara di dalamnya. Yang pertama yaitu ostium uretra externum. Nah, ini adalah ostium uretra externum, di mana dia terdapat di bagian dorsal dari klitoris. Ini adalah klitoris bagian dorsalnya, di bagian ventral dari ostium vagina.
di sini. Nah, biasanya ini merupakan tempat keluarnya urin dan pemasangan untuk kateter. Yang kedua yaitu pada ostium vagina. Ostium vagina ini merupakan tempatnya pada di area dorsal dari ostium uretra externum. Nah, yang ketiga yaitu muara ductus glandularis vestibularis major. Dia terletak di antara kanan kiri dari ostium vagina. Ini adalah ostium vagina. Nah, dia terletak di kanan kirinya. Selanjutnya yaitu muara ductus glandula vestibularis yang minor, di mana dia terletak di antara ostium vagina dan ostium uretra externum. Jadi ini adalah ostium vagina dan ini ostium uretra externum, dia terletak di antaranya. Selanjutnya yang kelima yaitu muara dari glandula parauretralis, di mana dia terletak di kanan kiri dari ostium uretra. Ini adalah ostium uretra externum dan dia terletak di kanan kirinya. Nah, selanjutnya nama lain dari muara ductus glandula vestibularis major yaitu ductus Bartolini. Untuk di antara dari ostium vagina dan frenulum, ini adalah ostium vagina dan frenulum labiorum pudendi pada labia minor, dia terdapat bagian dari vestibulum vagina, yaitu disebut juga fossa vestibuli. Nanti di sini terdapat fossa vestibuli. Selanjutnya yaitu bagian kelima dari vulva, yaitu bulbus vestibula. Bulbus vestibula ini merupakan homolog dari bulbus uretra pada laki-laki. Dia berjumlah sepasang, dia ada bagian kiri dan kanan. Dan untuk strukturnya sendiri, pada bagian dorsal dia membulat dan melebar. Dia akan menghadap ke glandula vestibularis. Sedangkan untuk yang ke arah ventral, nanti dia akan menyempit dan menerus ke arah dataran ventral dari corpus clitoridis, di mana nanti bagian ini merupakan homolog dari corpus spongiosum pada penis laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu bagian keenam dari vulva, disebut juga glandula vestibularis minor. Dia merupakan homolog dari glandula uretralis pada laki-laki. Nah, untuk glandula uretralis pada perempuan, dia merupakan homolog dari prostat laki-laki. Yang ketujuh dari vulva merupakan glandula vestibularis yang mayor. Tadi yang minor, sekarang yang mayor. Dan dia merupakan homolog dari glandula bulbouretralis pada laki-laki. Nah, itu untuk penjelasan dari vulva. Selanjutnya yaitu penjelasan dari 7 cardinal movement. 7 cardinal movement. Yang pertama yaitu, ini adalah gambar pertama, yaitu dinamakan dengan engagement. Engagement merupakan kepala nanti dia akan memasuki pintu dari panggul. Nah, di sini terlihat posisi kepalanya yaitu synclitismus, di mana synclitismus adalah sutura sagitalisnya itu sejajar dengan sumbu dia keluar, jalan dia keluar, nanti sutura sagitalisnya sejajar akan sumbu keluar tersebut. Nah, gerakan yang kedua, karena adanya kontraksi dan pendorongan, sehingga kepalanya itu nanti akan melakukan penurunan. Nah, penurunan tersebut dinamakan descent. Nah, ini adalah gerakan kedua, yaitu descent atau penurunan. Nah, posisi kepalanya adalah ada dua, yaitu yang pertama asinclitismus anterior, di mana sutura sagitalis kepala bayi mendekati dari promontorium. Nah, semakin kepala bayinya semakin turun, nanti terdapat posisi kepalanya yaitu asinclitismus posterior, di mana kepalanya akan mendekati dari simfisis. Nah, yang ketiga yaitu gerakan fleksi. Fleksi artinya mendekati, berarti di gerakan ketiga ini kepala akan mendekati dari dagu. Maksudnya dagu akan berdekatan dengan kepala. Nah, kepalanya nanti di sini akan mencapai dari os ischiadica. Selanjutnya yaitu gerakan keempat. Gerakan keempat itu secara otomatis nanti kan kepalanya tertekan. Nah, dia akan dinamakan rotasi internal atau putar paksi dalam. Nah, sehingga ubun-ubun kecilnya si bayi ini
nanti akan berada di bagian tengah. Nanti kalau di sini terlihat yang tadinya kalau yang di sini itu terlihat sedikit mereng, masih mereng. Nah, untuk rotasi internal yang sudah sempurna ini sebenarnya juga mengalami rotasi internal tapi baru belum sempurna. Nah, yang bawah ini sudah mengalami rotasi internal yang sudah sempurna. Nanti strukturannya ini, nanti kepala bayinya itu ubun-ubunnya akan menghadap ke depan. Nah, selanjutnya yaitu gerakan keempat. Nah, ya, ini adalah gerakan kelima, maaf. Gerakan kelima disebut juga ekstensi, berarti menjauhi. Di mana nanti dagunya ini akan menjauhi dari dada. Nah, nanti akan berturut-turut keluar dari ini adalah yang pertama ubun-ubun, yang kedua yaitu adalah dahinya. Nah, dilanjutkan dengan mata, hidung dan selanjutnya. Nah, yang keenam adalah ini adalah gerakan keenam yaitu ekstensi rotasi atau rotasi luar atau putar paksi luar, di mana nanti kepala badan akan mengikuti dari keluarnya kepala. Misalnya ini kan masih ke arah bawah. Nah, sedangkan pas keluar itu misalnya kepala bayi mengarah ke arah kanan. Nah, putar paksi luar itu nanti badannya ikut memutar searah dengan kepala bayi. Misalnya bayi ke arah kanan, nanti badannya ikut memutar ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu gerakan ketujuh, nah disebut juga eksklusi. Dia akan lahir berturut-turut. Yang pertama ini yaitu pada bahu bagian anterior, selanjutnya nanti bahu bagian posterior dan disusul bagian tubuh yang lain. Nah, itu adalah penjelasan dari 7 cardinal movement. Yang selanjutnya adalah manajemen kelahiran kala 3, di mana manajemen kala 3 itu disebut juga pelepasan dari plasenta. Nah, pelepasan dari plasenta ini biasanya didahului oleh ketuban yang pecah pada biasanya di kala 1 maupun di kala 2. Nah, untuk pelepasan plasenta ini biasanya terjadi kurang lebih 30 menit setelah kelahiran. Bila dalam 30 menit itu tidak ada kelahiran dari plasenta, nanti tenaga medis akan melakukan induksi atau eksplor kelahiran plasenta secara manual. Nah, untuk apa sih tanda-tanda dari kelahiran plasenta? Yang pertama yaitu ada darah yang keluar secara tiba-tiba. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah pemanjangan dari uterus dan yang pemanjangan dari tali pusar, maaf. Dan yang ketiga yaitu adalah perubahan ukuran maupun bentuk dari uterus. Nah, biasanya tenaga medis membantu untuk yang pertama yaitu suntik oksitosin pada ibu, biasanya pada kaki kanan maupun kaki kiri. Yang kedua yaitu itu apa, penarikan dari tali pusarnya. Biasanya itu jangan sampai tali pusar itu patah, dimana jika tali pusar itu putus nanti tenaga medis akan melakukan pelahiran plasenta secara manual. Nah, yang ketiga yaitu pada mesoterus. Nah, mesoterus ditujukan untuk nantinya kita melakukan meset yang bertujuan untuk nanti uterus itu melakukan kontraksi, di mana kontraksi pada uterus itu normal dan itu merupakan penjepitan dari pembuluh darah di samping-sampingnya. Kenapa uterus harus melakukan penjepitan pembuluh darah? Agar tidak ada pendarahan yang berbahaya pada ibu. Jadi message uterus ini sangat bermanfaat untuk menghindari terjadinya pendarahan. Nah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.